Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kata menyerah, tak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan dan ketakutan. Karena keterbatasan itu menyakitkan dan menghamba pada ketakutan hanya akan memperpanjang barisan perbudakan. Jangan pernah berhenti berjuang. Jalani proses demi proses. Semakin sulit, semakin baik. Semakin manis kemenangannya. Karena yang membutuhkan kita dalam proses jauh lebih penting daripada impian itu sendiri. Mengenali diri sendiri, mewujudkan keyakinan, membangun karakter, mengembangkan keberanian, menguatkan kemauan, menggali potensi diri. Pastikan hari-hari ke depan kita akan menjulang tinggi dan memberi manfaat untuk banyak orang. Dengan semangat yang selalu kita nyalakan, ayo bersama-sama kita selesaikan apa yang kita mulai. Pesona Kauripan. Pesona Kauripan. Siapa kita? Siapa kita? Smart Team. Smart Team. Siapa kita? Luar biasa. Tepuk tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memutuskan untuk konsisten hari ini. Sudah berapa minggu kita belajar untuk tetap konsisten di acara Revolusi Mental. Luar biasa, semoga kita selalu memutuskan untuk tetap konsisten bagaimanapun keadaannya. Karena ketika kita memilih untuk terus maju, tentu banyak hal yang akan kita dapatkan di depan nanti. Ada kalimat, ada kata, ini berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari banyak, termasuk salah satunya tentang menerima, tentang penerimaan, dan bahkan tadi disampaikan juga sama Pak Angga, bahwa ya kadangnya kita di perjalanan, kita itu suka ngeyel. Ibarat kata kita sudah diarahkan ke tempat A, kadang-kadangnya kita ngeyel nggak mau ikutin, kita belok ke tempat B. Kita sudah diarahkan ke suatu lokasi yang padahal melalui tempat itulah kita akan mendapatkan buahnya. Tapi karena kita melihat tempatnya yang kurang sesuai dengan hati kita, sesuai dengan pikiran kita, sehingga kita memutuskan untuk tidak lanjut ke tempat itu. Artinya banyak hal dalam perjalanan kita sehari-hari sebenarnya kita sudah diarahkan kepada tujuan kita, kepada impian kita, kepada target kita yang memutus jalan yang sudah tadi diarahkan. Salah satunya kita dikasih kebebasan untuk merubah yang belum terjadi. Tadi sore juga gue sampaikan bahwa ya memang yang namanya takdir adalah hal yang sudah terjadi. Bahkan siang tadi pun udah takdir kita nggak bisa rubah itu. Tapi ada hal yang bisa kita rubah, yaitu besok dan setelah ini. Bahkan untuk hari-hari ke depan. Bagaimana cara mengubahnya? Tentunya dengan tadi kita belajar untuk mengambil keputusan yang benar dan peka, sadar bahwa kita sedang belajar di revolusi mental. Pastinya akan terbentuk rasa sadar, peka bahwa kenapa hari ini kejadiannya seperti ini. Selanjutnya ketika kita belajar mengenalkan hal itu, kita akan mulai selalu berhadapan dengan yang namanya pilihan. Contoh simpel tadi gue bilang, ketika kita bangun pagi, di sini pun kita dihadapkan dua pilihan. Kita memutuskan untuk go berangkat kerja atau kita menunda dulu bentaran.
Ini dalam keadaan normalnya. Ya. Ketika kita belajar untuk konsisten ke arah sana, oh gua setiap pokoknya udah bangun pagi gua jalan, gua bangun tidur jalan. Datang pada saat dimana hari itu hujan, kita sudah bangun lebih awal dari hari-hari sebelumnya. Ini pun sebuah pilihan. Apakah kita akan tetap konsisten datang ke tempat kerjaan di jam yang sama, atau kita akan jadikan hujan sebagai alasan? Ini keseharian kita yang menentukan. Bagian-bagian keputusan inilah yang hasilnya nanti akan membentuk sebuah takdir. Yang nantinya ketika kita seminggu ke depan, kita akan menceritakan seminggu ke belakang bahwa yang terjadi, oh karena kemarin gua begini ternyata hasilnya begini. Sama kita memutuskan untuk belajar konsisten ngiklan misalkan. Karena diri kita sendiri yang memutuskannya, bukan orang lain. Ketika kita memutuskan untuk, oh gue pengen berjualan, gue belajar untuk iklan lah. Banyak pilihan di sana. Lo iklan pagi, siang, sore, malam, hari ini, besok bagaimana? Ketika dihadapkan kesibukan, nggak sempet iklan, lupa. Ada pilihannya. Memutuskan untuk tetap terus konsisten atau kalah sama kesibukannya tadi. Ini adalah keputusan-keputusan yang dihadapkan dalam setiap harinya kita, sehingga akan menentukan kita di beberapa hari berikutnya. Contoh seminggu ini berapa hasil yang kita dapat, ini di luar dari bagaimana kita tadi berbicara hal apa ya, bonus ya, bonus dalam arti ya mungkin keberuntungan kita tiba-tiba datang yang kita nggak punya janjian, mungkin tiba-tiba ada konsumen datang booking, terus kita lagi nunggu-nunggu di kantor pemasaran, tahu-tahu ada bebek ngambang. Di luar itu, kita sedang belajar untuk bagaimana caranya membentuk hari esok, membentuk nasib kita, dan belajar tadi untuk memantaskan diri bahwa dengan usaha yang kita lakukan, mudah-mudahan kita akan dipantaskan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Mudah-mudahan kita bisa dititipkan hal yang lebih besar. Seperti itu. Artinya mulailah belajar untuk jeli, mulailah belajar untuk peka. Ya, mulailah belajar untuk lebih serius lagi belajar, dan jangan cuma sekedar tadi gue bilang, jangan cuma sekedar kita kumpul di revolusi mental hanya untuk mengumpulkan teori. Kenapa? Ya, karena kalau misalkan setiap kita ikut revolusi mental dan minggu-minggu berikutnya tidak ada perubahan, itulah yang dibilang kita cuma sekedar datang ngumpulin teori, nggak ada pernah kita praktek. Ketika kita tidak pernah mempraktekkan apa yang kita pelajari, itu pun salah satu dasar tidak pekanya kita terhadap situasi, kondisi, keadaan, tidak jelinya kita melihat sesuatu. Bahkan sore tadi gue bilang juga bahwa bebek ngambang sekalipun itu adalah hal yang luar biasa yang diperlihatkan sama Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan itu salah satu kebesarannya. Kenapa? Gue lagi duduk di kantor pemasaran, kok tiba-tiba ada jatahnya gue. Gue lagi duduk di kantor pemasaran, tiba-tiba ujuk-ujuk ada konsumen yang nyebut nama gue dan booking. Gue nggak punya janjian. Kalau kita cuma sekedar melihat di luar, kita belajar revolusi mental, wah untung nih gue, wah untung gue jaga di PK1 dapat bebek ngambang, untung gue lagi dateng. Nah, nggak ada rasa kita untuk kenapa ya, nggak ada untuk kita mengkoreksi, mempelajari bahwa kenapa bisa dapet, kenapa bisa ada sesuatu ini. Artinya selama ini kita belajar atau cuma sekedar mengumpulkan teori-teori yang disampaikan, sehingga itu pun tidak dibukukan, hanya disimpan di kepala, kemudian besok lupa. Inilah yang gue bilang sayang banget ketika kita memutuskan untuk belajar, tapi belajarnya nggak tuntas, nggak pernah sampai ke praktek. Karena praktek inilah yang nantinya akan membentuk diri kita ke arah yang lebih baik. Maka ibu selalu bilang tuh, jangan cuma sekedar jadi pendengar terus, jangan cuma jadi sekedar penonton terus, jadilah pemeran. Pemeran apa?
ketika sudah belajar, praktekkan apa yang dipelajari. Sehingga ini akan menjadi penambah penumbuh diri kita bahwa oh benar ternyata yang disampaikan. Karena gua sendiri pun merasakannya. Ya. Ketika kita belajar dikasih arahan tentang bagaimana salah satu caranya untuk memantaskan diri untuk mendapatkan konsumen misalkan. Ya termasuk salah satunya iklan. Ditambahkan lagi, yo kalau ada konsumen siapapun kita bantu. Menjaga kebersihan. Rapikan tempat setelah follow up. Itu hal-hal yang diajarkan bahwa ini adalah bagian dari cara kita untuk pantas. Cara kita untuk pantas didatangkan atau dititipkan sesuatu. Dihadirkan konsumen-konsumen yang baik. Tapi banyak dari kita yang tidak melakukannya. Kenapa? Tadi. Karena kita cuma sebatas ngumpulin teorinya doang. Ketika kita cuma mendapatkan hal itu sekedar hanya sebatas teori, bahkan ketika datang tadi yang bebek ngambang tadi dan booking tadi itu tidak akan jadi pelajaran. Sehingga minggu depannya akan menunggu lagi. Kenapa? Wah, minggu ini enak di PK4 nih, banyak bebek ngambangnya. Besok akan terus di sana karena tidak ada yang dipelajari dari kenapa bebek ngambang itu datang ke gua. Kenapa? Ya mungkin ketika lu didatengin bebek ngambang dan booking lu juga nggak bisa jawab. Kenapa dia bisa datang dan ketemu lu? Nggak bisa jawab. Ya kan? Kenapa? Ya itu cari sendiri jawabannya. Semua tim? Walah terlalu serius. Semua tim? Semua tim? Iya. Jadi ini yang gue sampaikan adalah buat kita koreksi aja ke dalam diri. Jangan sampai kita udah terlalu jauh tertinggal sama teman-teman yang lain. Sama teman-teman yang mempraktekkan apa yang dipelajari. Sama teman-teman yang serius dalam belajarnya. Sehingga dia lebih cepat naik dan majunya. Kita yang sudah bareng bahkan lebih dulu daripada orang itu ternyata tidak ada perubahan dari dalam diri kita. Ini sangat disayangkan. Kemarin gue bilang apa sudah bertahun-tahun kita ikut revolusi mental, ternyata tidak ada sedikit pun dari dalam diri kita yang terevolusi. Ini sayang banget. Ya, sayang banget. Orang luaran sana mungkin banyak yang berlomba-lomba untuk ikut nimbrung. Gue pengen ikut jualan di sini dengan fee-nya marketing. Tapi kita yang berada di dalamnya tidak memanfaatkan kesempatan itu, ya. Tidak. Bagaimana orang yang di luar itu saking pengennya, gitu kan? Cuma sekedar mendapatkan kesempatan cuma sebagai member. Lah kita yang sudah berada di dalam kesempatan itu tidak memanfaatkannya. Apa yang membedakan? Apa yang terjadi pada diri kita sehingga ini terlihatnya bukan peluang. Ini terlihatnya biasa-biasa aja. Terus apa gitu. Nah, jadi itu mungkin koreksi kita, koreksi lagi sehingga kita akan dapat banyak pelajaran, akan banyak belajar lagi tentang ya ini kita sudah dihadirkan di dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang positif sehingga kita bisa menyerap sebanyak-banyak hal positif dan kita bisa benar-benar yang dinamakan bareng-bareng dalam merasakan buahnya, mendapatkan hasilnya. Ya, mungkin itu dulu sementara. Cukup dari saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3
Pancasila, mencari ilmu dari sebuah bebek nambang. Sekarang agak banyak sedikit bukan bebek nambang lagi. Tadinya saya mau bikin bebek rebus di sini, tapi telurnya dulu, telur bebeknya dulu yang direbus. Ini ada kentang yang direbus, telur yang sedang direbus, air teh yang sedang direbus. Ada yang tahu? Si Fahmi. Masa nggak tahu? Sudah viral kok ini ya, nggak tahu. Kalau yang saya tangkap ya dari tiga gambar ini, dari tentang direbus, telur dan air yang direbus. Nah, setiap gambar ini beda tentang telur dan air teh, tapi yang dilihat itu persamaannya, sama-sama direbus. Jadi walaupun berbeda, kita cari persamaannya dari gambar. Maka aku pengen tahu saya tentang kalau yang udah menerima, kita bakal berdebat, ditambah ilmunya ASN masih enak. Jadi walaupun berbeda-beda, kita lihat persamaan. Sekian yang Kentang yang direbus, yang namanya direbus itu pakai air yang mendidih ya. Kentang yang direbus, tadinya kentang ini keras, direbus dengan air yang mendidih, dengan api yang membara. Dari keras tadi, kentang ini menjadi lunak. Ya, telur dari yang lunak gampang pecah, rentan untuk pecah. Direbus di air yang mendidih hingga dia menjadi telur yang keras, yang tidak gampang pecah. Telur yang keras. Air teh yang tadi direbus dengan air yang mendidih sehingga si teh ini berbaur dengan si air tadi, melakukan sebuah perubahan menjadi airnya tadi menjadi buah. Benar? Kita ibaratkan api ini adalah ya, api ini adalah masalah, persoalan atau apapun yang kita temui dalam kehidupan, sehingga dan air mendidih ini adalah kesulitan yang kita rasakan, problem-problem, masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan, kita menemui itu, benar nggak? Dan si kentang, telur dan teh itu adalah diri. Kalau yang tadi si kentang ini keras, dia punya semangat yang luar biasa, dia punya optimis, punya mimpi yang besar. Tapi begitu dia dihadapkan kepada kesulitan, ditempa oleh kesulitan ini, dia akhirnya melontok, lunak, sehingga membuat dia tadi takut. Setelah ditempa itu justru membuat dia takut, membuat dia melunak, membuat dia gampang untuk dihancurkan. Dan si telur ini tadi, yang tadinya rentan, gampang pecah, setelah dia direbus, dia menjadi orang yang keras. Setelah dia dihadapi pada proses hidupnya dengan penuh kesulitan, masalah, penderitaan, dia menjadi orang yang keras hati dan keras kepala. Menjadi orang yang merasa bahwa saya orang paling menderita dan saya harus melakukan hal yang keras, hal yang bukan badal kepala batu. Telur. Teh ini tadi dia di dalam proses kehidupannya, dia menemui kesulitan, dididihkan di air mendidih. Dia anggaplah itu sebuah penderitaan, dia ditempa. Tapi teh ini tadi melakukan sebuah perubahan. Dia menerima semuanya dan dia melakukan sebuah perubahan unik, sehingga warna yang membuat tadi kesulitan tadi warnanya sama dengan warna ini. Ini menandakan bahwa dengan kesulitan, dengan ditempa oleh berbagai masalah, dia melakukan sebuah perubahan baik, sebuah perubahan unik untuk dirinya dan juga untuk lingkungan.
menjadi teh. Ya. Yang walaupun ditempa dengan masalah, datang ke sini kan dengan masalah, benar nggak? Ditempa dengan masalah, ditempa dengan kesulitan. Tapi menerima semua kesulitan itu sebagai sebuah pelajaran, sehingga bisa bertumbuh, melakukan sebuah perubahan yang unik, perubahan untuk dirinya sendiri dan perubahan di lingkungan sekitarnya. Inilah teh. Tapi di kita ini ada teh, ada telur, dan ada juga yang kentang. Coba kembali ke diri sendiri. Ada yang sekarang sedang menjadi kentang, ada yang tadinya keras, yang tadinya punya mimpi besar, yang tadinya optimis, sekarang malah pesimis, ragu, dihadapkan dengan kesulitan, dihadapkan dengan hal yang belum dia inginkan atau yang bukan dia inginkan, sehingga dia merasa lemah dan gampang dihancurkan. Atau dia menjadi telur dengan kesulitannya bukan membawa perubahan baik, tapi malah membuat dia keras hati, keras kepala, tidak mau mendengar nasihat orang lain, tidak mau belajar dari kesalahan, sehingga dia tadi seperti telur. Dan kita mestinya seperti teh. Di saat kita dihantam kesulitan, dijadikan bahwa kesulitan itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita menata kembali nasib kita ke depan. Kita bukan hanya merubah diri kita sendiri, tapi kita pun bisa merubah lingkungan sekitar kita. Benar nggak? Jadi dari bebek nambah lagi, sekarang ada kentang, telur dan air teh. Semua apapun yang kita anggap berubah, atau sehari-hari kita sering sampai usia kita sekarang istri kita lihat kentang rebus, telur rebus, minum air teh, tapi kita tidak pernah menyangka ayat tersirat di dalam. Karena kita tidak peka. Ya. Paham nggak? Ada yang bisa dicari? Untuk ke dalam kehidupan kita sendiri, bahwa kita belajar lagi tentang penerimaan, mau kesulitan. Sudah jam 9, nggak kerasa. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, dari mulai sore kita mulai meeting sampai dengan sekarang, banyak hal baru lagi atau hal-hal yang sudah sempat kita pelajari kemudian diingatkan lagi untuk kita, oh kemarin lupa praktekinnya, sekarang yuk mulai kita coba praktekin lagi, karena hadiahnya kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Ketika kita mencicipi sebuah rasa ini kayaknya sulit untuk kita ungkapkan. Jadi kalau pengen ikut ngerasainnya, yuk bareng-bareng kita cicipi. Apa yang sudah kita pelajari, yuk bareng-bareng kita praktekkan. Sehingga ketika kita bilang bakso di depan enak, kita semua udah cicip bakso di depan yang enak, sehingga kita nggak perlu ngomong pun sudah sama rasanya. Ya, jangan cuma sekedar jadi pendengar, jangan cuma sekedar jadi penonton. Sayang banget waktu yang kita sudah lewati, yang sudah kita gunakan untuk belajar hal yang baik, jangan sampai tidak teraplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan banyak manfaat, banyak hal baru, banyak hal-hal yang mungkin belum terpraktekkan dan kita praktekkan dimulai besok. Cukup sekian acara Revolusi Mental malam ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.